Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novatia Bayanaka dari kelas 1010, nomor absen 22. Hari ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia bab tentang hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat atau hikayah dalam bahasa Arab artinya kisah, dongeng, atau cerita. Hikayat adalah jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, yang bercirikan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berisi cerita, bisa berupa sejarah ataupun roman fiktif yang biasanya berisi sindiran atau pesan moral bagi para pembacanya. Hikayat termasuk dalam kesusastraan lama yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai media pengajaran moral dan hiburan. Pada zaman dahulu, hikayat berfungsi sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Tujuan hikayat: 1. Sarana untuk membangkitkan semangat pembacanya. 2. Sarana untuk meramaikan suatu acara atau suasana. 3. Sarana untuk menghibur dan pelipur lara. 4. Sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. 5. Media pengajaran moral, budi pekerti, atau sopan santun turun-temurun dari nenek moyang. Ciri-ciri hikayat: 1. Memakai bahasa Melayu lama. 2. Bersifat pralogis, artinya cerita yang terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. 3. Bersifat istana sentris, artinya pusat cerita berada di lingkungan istana atau bernama kerajaan. 4. Mengandung kemustahilan dan kesaktian dalam cerita. 5. Bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui. 6. Menggunakan kata-kata arkais kuno dan jarang digunakan serta kata-katanya yang saat ini tidak lazim untuk digunakan. 7. Bersifat tradisional. 8. Menggunakan bahasa klise, artinya memakai bahasa secara berulang-ulang. 9. Bersifat magis, artinya pengarang membawa pembaca ke dalam dunia khayalan, sehingga nantinya pembaca akan berimajinasi secara indah. 10. Mengisahkan cerita secara universal, misalnya terdapat adanya perang baik dan perang buruk. Struktur hikayat yang pertama adalah abstrak, berisi gambaran secara umum mengenai keseluruhan isi hikayat yang memiliki sifat opsional, sehingga boleh ada dan tidak ada dalam teks hikayat. 2. Orientasi, berisi pengenalan latar cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam hikayat. 3. Komplikasi, berisi mengenai rangkaian sebuah peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian utama yang dialami oleh tokoh berupa konflik yang bisa menjadi daya tarik dari sebuah cerita. 4. Resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh yang dikenal sebagai bagian dari pemecah masalah. Yang kelima, koda, berisi kesimpulan dan penegasan kembali mengenai sebuah pesan yang penting dalam hikayat bersifat opsional. Unsur dalam hikayat. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerita dari dalam hikayat. Di antaranya yaitu 1. Tema, sebuah gagasan yang mendasari cerita. 2. Alur, suatu jalanan peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dalam hikayat memiliki 3 kategori, yaitu alur maju atau alur lurus, artinya peristiwa ini diceritakan secara urut mulai dari awal hingga akhir. Alur mundur atau flashback, artinya peristiwa ini diceritakan dari akhir kembali ke awal cerita. Alur campuran,
Artinya peristiwa ini diceritakan secara gabungan dari alur maju dan mundur. 3. Latar. Latar merupakan suatu tempat kejadian atau yang biasanya disebut dengan setting. Latar terbagi menjadi 3 kategori, yaitu latar tempat, artinya di mana cerita ini terjadi. Latar waktu, artinya kapan peristiwa tersebut terjadi. Latar suasana, artinya bagaimana keadaan waktu cerita itu terjadi. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerita dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Tokoh terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Penokohan merupakan sifat, karakter, atau citra sebuah tokoh dalam cerita. Biasanya dikenal dengan tokoh protagonis, antagonis, dan titragonis. 5. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam hikayat bersifat tersirat. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya pengarang dalam hikayat hanya menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh dan sudut pandang orang ketiga sebagai tokoh yang tahu segala hal yang terjadi dalam cerita. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa, bagaimana seorang penulis menyajikan sebuah cerita dengan memakai bahasa serta unsur-unsur keindahan lainnya. Suatu cerita ini tidak terlepas dengan sebuah bahasa kias dan juga konotasi, seperti majas metafora, hiperbola, personifikasi, paradoks, sinekdok, sinestesia, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur dalam sebuah hikayat yang mempunyai hubungan dengan latar belakang dari cerita. Contohnya yaitu latar belakang adat, agama, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki kaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam suatu cerita. Nilai dalam hikayat. Yang pertama, nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu sikap atau perbuatan para tokoh di dalam hikayat. Yang kedua, nilai sosial. Nilai yang ada dan terkandung dalam cerita kehidupan masyarakat. 3. Nilai religius. Nilai yang berhubungan dengan suatu kepercayaan yang berkaitan dengan agama seseorang dengan Tuhannya. Yang keempat, nilai pendidikan. Nilai yang berkaitan dengan sikap dari tata laku dari seseorang melalui suatu pengajaran dan latihan nilai budaya. 5. Nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari sebuah cerita. Jenis hikayat. Berdasarkan isi dan asal daerahnya, hikayat terbagi menjadi beberapa jenis, yakni diantaranya 1. Hikayat berdasarkan isinya. Hikayat bisa memiliki tema yang berbeda-beda. Ada yang tentang kerajaan, tentang daerah, dan lain sebagainya. Beberapa contoh hikayat itu adalah sebagai berikut. Epos, cerita rakyat, cerita dari India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, serta cerita berbingkai. 2. Hikayat berdasarkan asal daerahnya. Seperti yang diketahui, hikayat bisa menceritakan budaya dari daerah yang berbeda-beda. Seperti hikayat dari Melayu akan berbeda dengan hikayat dari India. Beberapa contoh sebagai berikut. A. Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli adalah hikayat Hang Tua bercampur unsur Islam. Hikayat Cimiskin bercampur unsur Islam juga, hikayat Indra Bangsawan, dan hikayat Malim Deman. B. Pengaruh Jawa. Contoh hikayat pengaruh Jawa adalah hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Wenang Pati, dan hikayat Malim Deman. C. Pengaruh Hindu atau India. Contoh hikayat pengaruh dari India adalah hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana, hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, hikayat Sang Boma dari cerita Mahabharata juga, dan hikayat Budiman, Bayan Budiman. Do. Pengaruh Arab Persia. Contoh hikayat pengaruh Arab Persia adalah hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam,
Hikayat Bahtiar, dan Hikayat 1001 Malam. Terima kasih. Itulah penjelasan materi PPT tentang bab hikayat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.